apa kabar kalian hari ini? Sehat kan? Udah makan belum? Makan dong, nanti kamu sakit loh. Jangan lupa minum vitamin ya. Kamu hari ini punya cerita unik apa nih? Bisa kali share ke teman curhat biar teman curhat tahu nih cerita kamu hari ini dan bisa memberikan solusi sih pastinya. Hari ini aku Dwi Cahyani akan menemani kalian di podcast teman curhat. Kemarin aku sudah mendapatkan nih DM dari salah satu pendengar podcast teman curhat yang ingin bercerita. Dan beliau menyampaikan untuk namanya disamarkan. Judul podcast ini adalah Datang dan Pergi. Eits, cerita ini agak sedikit mengandung kegalauan dan kebawangan. Jadi siap-siap ya. Kata sang penulis, bersedih dulu nih biar endingnya bahagia. Cerita ini sekedar cinta yang tak pernah tersampaikan. Cinta yang sangat menyakitkan. Kalian bisa loh berpendapat terkait cerita hari ini loh. Dengar ya baik-baik agar lebih jelas. Kalian bisa loh pakai headset biar kedengeran. Udah siap? Oke. Untuk cerita ini, aku umpamakan aku adalah seorang tokohnya. Biar feel-nya dapet. Karena sang pemilih cerita tidak mau nih namanya dicantumkan apalagi disebutkan. Jadi cukup ceritanya saja kalian dengar. Oke? Oke dong. Beberapa tahun yang silam, ketika aku menjadi siswa sekolah menengah pertama, dan beberapa hari kemudian aku sekolah, Nedet, diriku mendapat pesan singkat. Pesan singkat dari seseorang yang tak pernah ku kenal. Aku kan orangnya agak-agak cuek gitu ya. Aku jawab aja tuh, siapa sih kamu? Mau ngapain? Dan beliau menjawab, nama gue adalah titik. Habis itu, karena gue takut dia cuma mau nipu doang kan, akhirnya gue gak bales dong. Dan ternyata namanya gue inisialin aja deh. Namanya D aja. Ya pokoknya setelah itu beberapa bulan kemudian gue baru tahu itu temen sekolah gue dong, cuman beda kelas. Duh, makin penasaran kan, ngapain sih dia mau ngechat gue gitu kan. Nah udah kayak gitu, pas gue lihat dia di tengah lapangan, ya Allah ganteng banget pisan euy. Udah pakai kaos kaki panjang, pakai sepatu futsal, keringetan, aduhai, luar biasa pokoknya mah pada saat itu. Nah, namun aku baru tahu nih kalau dia di hatinya udah ada orang lain. Jadi aku nggak bisa masuk. Tapi nggak apa-apa, walaupun aku nggak bisa masuk ke hatinya, aku deket kok sebagai teman biasa doang. Nah, jadi aku berkomunikasi menggunakan BBM pada masanya. Si Dennis bercerita terkait pasangannya yang sekelas, kalau dia tuh nggak diakuin katanya, tapi nggak tahu sih ya benar atau enggak gitu, nggak diakuinnya. Nah, aku mencoba untuk bilang tuh ke dia, kalau udah lu bertahan aja, jangan sampai lu nyakitin. Padahal mah ya dalam hati gue sedih karena gue sayang juga sama dia. Walaupun gue baru kenal sama dia, tapi ya gue tuh udah lama ngincar dia. Dan gue baru tahu kalau dia dong, aduh mamam gak tuh. Nah udah kayak gitu, di sisi lain gue gak boleh egois dong. Akhirnya gue mencoba untuk
menghilangkan rasa penyesalan gue, karena pada saat itu gue nggak balas chat dia gitu kan pas pertama-tama masuk sekolah SMP. Akhirnya gue beliin tuh dia jam tangan, uang tabungan gue sendiri. Tapi setelah beberapa hari kemudian jamnya rusak dong, jamnya nggak bisa dipakai, pecah wi. Waduh, rasa benci, kesal pasti ada dong, sampai gue keceplosan sama gue sendiri. Karena ini saking menghayati. Nah, karena aku manusia biasa kan, tapi ada rasa yang mengganjal dariku. Akhirnya si D ini tetap bertahan sama pasangannya. Jadi ya udah, aku mengalah untuk mengakhiri pertemanan aku. Aku pergi selama-lamanya dalam kehidupannya gitu kan. Pada saat ya beberapa tahun silam dari saat ini nih, 2021, si D ternyata menghubungiku lagi. Dan entah apa yang dia mau katakan kepadaku, cuma setiap dia memberikan setiap aku sama dia berkomunikasi cuman pertanyaan yang udah makan belum, lagi apa. Udah 2 pertanyaan itu yang sering banget di chat, dan gak pernah ada kata-kata lain sih. Penyesalan gue sih pasti ada kan, karena yang menurut gue sayang banget sih sama dia. Entah kenapa ya, bukan sekali atau 2 kali dia ngechat seperti itu, melainkan berkali-kali. Sampai aku tuh bingung gitu, bagaimana gitu aku harus melupakannya gitu. Karena setiap aku melupakan, dia datang kembali, datang, dan tiba-tiba pergi. Walaupun diriku tuh lagi dekat sama yang lain, tetap aja diriku tuh gak bisa gitu buat mencintai pasangan yang baru aku. Aku terus memikirkan si D, karena aku yakin sih dalam diri aku suatu saat nanti aku dan dia bertemu kembali, dan kita bisa memberikan cerita baru untuk nanti kita ceritakan kepada penerus kita lah ya. Beliau datang kembali dan pergi seenaknya, memberi harapan palsu, itu kerjaannya si D gitu kan. Dan entah kenapa gitu ya, dia tuh selalu memberi kenyamanan untuk aku gitu. Nah, gue sih sangat berterima kasih ya kepada dia udah yang memberikan apa makna cinta sebenarnya gitu. Tapi di balik itu semua, gue yakin si D sekarang udah bahagia menikah dengan pasangannya. Gimana guys ceritanya? Agak-agak mengandung kegalauan kan? Nah, itu tuh cerita dari salah satu kawan pendengar podcast Teman Curhat nih. Nah, mungkin kalau misalnya kawan-kawan yang lain punya cerita dan ingin memberikan ceritanya ini kepada teman-teman podcast Teman Curhat ini, itu bisa kalian tuh DM ke Instagram Dwi ya. Namanya itu adalah Dwi Cahyani _N_E. Mau terkait apapun itu Dwi terima guys. Kalau misalnya kalian pengen ditelepon sama Dwi untuk ngomong secara langsung, boleh. Kalau misalnya pengen gue pengen cerita ini tapi gue pengen privasi gitu, boleh, terserah, bebas. Tinggal nanti di belakang aja. Oke? Nah, kalau misalnya kawan-kawan yang ingin memberikan share ke teman-temannya itu silakan, biar teman-teman kalian tuh tahu juga kalian habis ngedengerin podcast apa, kalian mendengar cerita apa nih pada hari ini gitu kan. Karena biar teman-teman kalian juga bisa semangat lagi nih di hari Senin gitu kan, biar termotivasi lagi gitu untuk tetap tetap kuat menjalani hidup. Nah, gue Dwi Cahyani pamit undur diri dan kembali lagi di podcast Teman Curhat selanjutnya. Dadah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.